Ustadz Kainama mantan pendeta berpendidikan tinggi, tetapi bohong. Mari kita saksikan lagu yang digubah oleh Bro Phil berikut ini terkait dengan Ustadz Kainama si mantan pendeta. Nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Yo, 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 Bro Phil in the house. Yo, 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 Bro Phil in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi ida semua bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak lagu yang unik sekaligus lucu dan menarik yang digubah oleh saudara kita Bro Phil, di mana isinya memberikan konfirmasi penegasan tentang pengakuan, testimoni dan kesaksian dari Ustadz Kainama yang sudah beredar luas di media sosial selama ini. Ustadz Kainama menegaskan bahwa dirinya adalah seorang mantan pendeta yang berpendidikan tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara kita Bro Phil tadi. Beliau memiliki gelar Strata 1 di STT Jakarta. Strata 2 di Leiden University Belanda. S3-nya di Tanakh Biblical Study Haifa Israel. Pengakuan-pengakuan ini pada akhirnya terbuka, tertelanjangi dan terbongkar. Itu tidak hanya dari apa yang dibahas oleh para apologet Kristen, tapi ketika sudah terbuka dan tertelanjangi atau terbongkar sedemikian rupa, Ustadz Kainama pun pada akhirnya berkata bahwa dia tidak pernah sekolah, baik itu di STT Jakarta maupun di tempat lain. Tetapi masih tetap saja begitu percaya diri membahas, mengulas Alkitab, Bible Kristen. Tetapi dari apa yang diulas oleh Ustadz Kainama sangat jelas menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa beliau memang benar-benar terbukti, fakta menyatakan tidak pernah sekolah. Kalau Yesus berkata pohon itu dikenal baik dari buahnya, buah dari Ustadz Kainama dapat terlihat dari perkataannya, ucapannya yang sudah disebar luas
di media sosial, ternyata mutu kualitas dari apa yang disampaikan tidak seperti yang diyakini, dipercayai, dimengerti, dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Itu sebabnya di dalam bagian sebelumnya saya memberikan ulasan yang begitu jelas, telak, dan terang benderang bahwa Ustadz Kainama ini tebal muka, bermuka dua, dan merasa diri terus sebagai seorang yang pintar. Tetapi sebenarnya, mohon maaf, selama Ustadz Kainama masih tetap membahas Alkitab, doktrin ajaran Kristen, keyakinan, keimanan, kepercayaan Kristen, kami orang-orang Kristen berhak untuk memberikan respon dan tanggapan karena Anda menjelaskan keimanan Kristen secara tidak valid, secara tidak benar, secara tidak bertanggung jawab. Hal berikutnya yang perlu kita soroti dari Ustadz Kainama ini, beliau sangat percaya diri dan tidak tahu malu, padahal kedoknya, testimoni, pengakuan, kesaksiannya sudah terbongkar bahwa dia tidak pernah sekolah di mana-mana seperti yang telah disebutkan di masa-masa sebelumnya. Tetapi dia tetap begitu percaya diri untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikirannya yang mana tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen, tentunya bertitik tolak dari Alkitab. Saya ingin menegaskan kepada kita, kalau Ustadz Kainama ini di masa lalu dia mengakui S1 dari STT Jakarta, S2 dari Leiden University Belanda, S3 dari Tanakh Biblical Studies Haifa Israel, ternyata tidak benar, berarti berbohong, berdusta. Saya sendiri sebagai seorang pelayan Tuhan menyadari sungguh-sungguh saya belum sempurna, masih banyak kekurangan, kelemahan saya. Tapi kalau sampai sudah berani belak-belakan terbuka berbohong di depan umum, saya tidak akan berani lagi bicara apa-apa. Karena integritas saya, kredibilitas saya sudah tidak ada lagi. Tapi berbeda dengan Ustadz Kainama, percaya dirinya sangat tinggi, sepertinya urat malunya sudah putus. Padahal dalam konteks Kristen, Bapak Ibu Saudara, berbohong, berdusta itu bukan hal yang disukai dan dikenan oleh Tuhan. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang bagaimana Tuhan sangat membenci dan tidak suka dengan orang yang suka berdusta dan berbohong. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Tapi Ustadz Kainama masih tetap percaya diri kalaupun dia telah berbohong tentang studi atau pendidikannya. Dia juga sempat mengaku-ngaku sebagai pendeta, ternyata tidak. Hanya sebagai pemain musik atau pemain organ keyboard. Tidak lebih dari itu. Apa tindakan Tuhan terkait dengan kebohongan? Mazmur 5 ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan itu menghukum dengan tegas orang-orang yang berkata bohong atau berkata tidak benar. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi kalau saya seperti Ustadz Kainama, mengaku-ngaku saya sekolah di sini, tapi tidak benar, saya tidak akan berani lagi tampil di muka umum. Paling tidak dalam beberapa waktu tertentu untuk introspeksi, evaluasi, dan koreksi diri dulu. Ada roh kerendahan hati untuk berbenah. Setelah itu dengan roh kerendahan hati pula mengakui segala kekurangan, kesalahan, kehilapan, kekeliruan itu dan memohon maaf. Setelah itu mulai sesuatu yang baru. Dari start yang baru inilah dia menata hidupnya sehingga ke depan
benar tidak merasa dihantui dan dikejar-kejar oleh masa lalu yang suka berdusta dan berbohong. Orang yang suka berdusta dan berbohong lama-kelamaan akan disebut pendusta dan pembohong. Saya sangat bangga dengan Tuhan Yesus. Ketika berkhotbah di bukit, Yesus berkata di dalam Matius 5:37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak ada yang namanya ruang abu-abu, atau samar-samar, atau tidak jelas. Bagi Yesus, yang hitam adalah hitam, yang putih adalah putih. Tidak boleh ada kompromi dengan hal itu. Itu sebabnya salah satu dari sekian kesempurnaan Yesus yang membuat kami bangga dan sangat percaya kepadanya. Selain dari dia rela mati untuk menjadi penebus, tapi dia juga menunjukkan contoh teladan yang sempurna dalam berbicara kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dialah teladan kami yang sempurna.